kita melihat ya IT job market itu seperti apa sih. Oke, kurang lebih kita akan membahas 3 hal itu. Nah, yang pertama, 3 things I wish I knew in my bachelor degree. 3 ya, harusnya ini sih mbaknya 5. Dibilangin 3, tapi dia 5. Oke, aku kalau misal kemarin tuh panitia juga nanya, kakak dulu di term of reference-nya ya, pengalaman kuliah S1-nya bagaimana. Aku diminta menceritakan, sebenarnya aku agak malu menceritakan karena aku termasuk yang biasa-biasa aja, enggak, maksudnya aku nggak terlalu aktif di himpunan, aku nggak uh, cenderung biasa ke bawah deh. IPK juga nggak bagus-bagus amat gitu, lolos aja sebenarnya. um, Waktu itu aku nggak tahu gitu, apa ya, apa yang apa, apa sih sebenarnya aku mau, apa sih sebenarnya aku pikirin gitu waktu aku masih kuliah S1 dulu gitu. Jadi aku menjalankan rutinitas kuliah seperti biasa, datang kuliah, ngerjain tugas, ikut UTS, UAS dan seterusnya. Terus kalau misalnya ternyata harus ngulang, aku ngulang juga nih anyway mekanika ya. Teman-teman kayaknya kalau mahasiswa sekarang udah nggak pernah ngulang lagi. Kalau zaman dulu tuh kayaknya sering banget ngulang. Kalau ngulang ya ngulang gitu, kayak hidup berjalan seperti biasa gitu, hidup berjalan mengalir apa adanya gitu. I don't have ambition gitu, aku nggak punya pengen ini pengen itu. Karena aku merasa bahwa um, I'm not good enough gitu. Aku tuh nggak jago-jago amat di fisika gitu. Aku ngerasa salah jurusan, tapi kalau mau switch sayang gitu. Kalau misal lanjut juga aku ngerasa nggak bisa gitu. Jadi ya apa adanya. Sejujurnya aku waktu kuliah itu seperti itu teman-teman. Jangan ditiru ya. Aku percaya teman-teman yang di sini nggak kayak gitu. Tapi uh, sekarang saat aku melihat ke belakang, aku menyadari, oh aku dulu seperti itu. So, waktu itu aku punya fixed mindset ya. Aku merasa bahwa uh, aku nggak pinter gitu. Terus um, ya aku nggak jago gitu, sehingga kayaknya aku nggak mungkin deh misal lulus umroh misal kayak gitu, kayak aku punya belief negatif, kepercayaan diri yang negatif gitu ya. So fixed mindset itu punya self limiting belief gitu. Jadi kayak merasa bahwa ya aku udah dilahirkan seperti ini gitu, aku bukan anak olimpiade misal gitu ya, dan kayaknya ini nggak bisa diubah gitu. Tetapi gitu ya, um, justru setelah lulus aku menyadari bahwa nggak juga kok gitu ya. Oke, aku mungkin nggak sesmart teman-teman yang lain gitu, tapi uh, aku kemudian sadar bahwa uh, skill itu bisa dilatih gitu. Knowledge itu bisa didapat dan bisa terus diimprove. Nah, ini namanya growth mindset. Aku baru punya growth mindset justru saat aku udah lulus. Sangat terlambat, tapi mungkin lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Jadi aku harapannya teman-teman apa nggak meniru. Relate kak, kata Adril. Apanya yang relate nih Adril? Mudah-mudahan relate-nya yang baik-baik aja ya Adril. Ya, aku tahu mungkin sebagian ada yang ngerasa salah jurusan atau apa gitu, but uh, aku mau pesan aja gitu ya, jangan seperti aku menyadari tentang ada yang namanya growth mindset itu justru setelah lulus. Sehingga saat aku kuliah dulu aku nggak terlalu banyak explore hal-hal lain gitu. Ya mungkin juga dulu internet belum seperti sekarang ya, tapi harusnya itu possible dilakukan, tapi aku nggak explore banyak hal. Jadi ya udah sekarang eksplornya gitu, udah pas udah tua, pas udah punya anak 2 misalnya kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Ya mungkin waktuku sekarang gitu. Nah kalau teman-teman sekarang masih semester 3 terus udah tahu growth mindset gitu ya, itu bagus banget untuk teman-teman terus pupuk, terus terus maksudnya terus optimalkan sehingga nanti harusnya bisa lebih baik ya. Oke, ya itu growth mindset dan fixed mindset. Aku punya video, mungkin nanti
teman-teman bisa explore lagi kalau mau tahu lebih lanjut tentang growth mindset dan fixed mindset. Sekarang kita karena judulnya ngedongeng, aku mau nonton video dulu. Aku mau kita sama-sama nonton video dulu. Ya. The term growth mindset has reached buzzword proportions, and its true meaning has become distorted. Research shows that people who believe their talents can be developed through hard work, good strategies, and input from others have a growth mindset. They tend to achieve more than people with a more fixed mindset. That is, those who believe their talents are innate gifts. When companies embrace a growth mindset, their employees feel more empowered and committed. They also receive greater organizational support for collaboration and innovation. In contrast, people at primarily fixed mindset companies report more cheating and deception among employees, most likely to gain an advantage in the talent race. But people have a limited grasp of growth mindset concepts. Here are 3 common misconceptions. The first is the belief that you already have a growth mindset and always have. People often confuse a growth mindset with being flexible, open-minded, or with having a positive outlook. This is a false growth mindset. Everyone is a mixture of fixed and growth mindsets, and that mixture continually evolves with experience. We must acknowledge that a pure growth mindset doesn't exist to attain the benefits we seek. Another belief is that a growth mindset is just about praising and rewarding effort. But the truth is, outcomes matter. It's critical to reward not just effort, but learning and progress, and to emphasize the processes that yield these things, such as seeking help from others, trying new strategies, and capitalizing on setbacks to move forward effectively. Outcomes follow from deeply engaging in these processes. And third, people think that just espousing a growth mindset will make good things happen. For instance, organizations often think they embody a growth mindset by creating mission statements that include lofty values, like growth, empowerment, or innovation. But they mean little to employees if the company doesn't implement policies to make them real and attainable. Organizations that exhibit a growth mindset encourage appropriate risk-taking. They reward employees for useful lessons learned, even if a project does not meet its original goals. They support collaboration across organizational boundaries rather than competition among employees. They are committed to the growth of every member, not just in words, but in deeds. And they continually reinforce growth mindset values with concrete policies. But even if we correct these misconceptions, it's still not easy to attain a growth mindset, in part because we all have our own fixed mindset triggers. Facing challenges, criticism, and being compared with others can push us into insecurity or defensiveness, a response that inhibits growth. Companies that play the talent game make it tough for people to practice growth mindset thinking and behavior, like collaborating, innovating, seeking feedback, or admitting errors. To stay in a growth zone, we must identify and work with these triggers. It's hard work, but if people and organizations deepen their understanding of growth mindset concepts and the processes for putting them into practice, they'll gain a richer sense of who they are, what they stand for, and how they want to move forward. Oke, kurang lebih itu growth mindset ya. Tadi point of view-nya memang lebih ke nanti di dunia profesional ya teman-teman. Karena memang ya saya baru menyadari ada bahwa growth mindset itu justru setelah saya bekerja gitu dan tapi intinya adalah ya memang tidak mudah untuk punya growth mindset karena seringkali kita tuh ke-trigger sama fixed mindset gitu, terutama kalau misal ada yang ngomong, ada yang kritik gitu ya, atau ada yang uh, kita membanding-bandingkan diri sendiri gitu dengan pencapaian orang lain. Wah, si itu dapat nilai UTS 90, gue cuma 20 misal ya. Tapi pasti nggak ada lah yang nilainya 20. Aku doang dulu. Iya, uh, ya tapi aku pengen aja ngajak teman-teman semua yang ada di sini tuh ya to start to think uh,
with growth mindset gitu, bahwa um, ya bahwa apa ya, bahwa segalanya itu bisa diubah gitu, terutama kalau misal skill, knowledge itu bisa didapat selama kita terus mau terus belajar gitu, selama kita kayak kita taruh goals di depan dan kita uh, terus berjalan menuju goals kita gitu ya, kurang lebih seperti itu kayak pesan pertama yang uh, pengen aku kasih tahu ke teman-teman ya. Oke, yang kedua, ini is, apa namanya, campur-campur ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sudah tidak selebar daun kelor gitu, karena simply itu hal yang pertama kali um, aku sadari gitu saat lulus kuliah dan mulai bekerja gitu, terutama waktu dulu aku mulai ngajar gitu kan. um, aku lulus S2 terus kenapa dulu S2 juga sebenarnya ngikut-ngikut aja tuh be honest, maksudnya kayak aku mau jadi dosen makanya harus S2 gitu, bukan karena aku suka banget nih sama bidang ini gitu sehingga aku mau menggali lebih dalam gitu. Ya itu boleh-boleh aja sebenarnya, tapi menurutku akan lebih optimal kalau misal teman-teman memutuskan S2 gitu ya di suatu bidang tertentu, itu karena memang teman-teman suka banget gitu, dan penasaran banget, curious gitu, pengen menggali lebih dalam. Nah, balik lagi ke slide, jadi tidak selebar daun kelor itu adalah saat aku dari bahwa karir di luar sana itu bukan cuman guru, dosen, kerja di perusahaan gitu doang. Nah, kerja di perusahaan itu ternyata macam-macam role-nya, macam-macam banget gitu. Nah, karena ini jurusannya IT ya, jurusannya apa namanya, topiknya tentang IT, aku Google nih, apa aja sih types of IT jobs, itu ternyata banyak banget teman-teman ya. Aku pengen teman-teman dari sekarang mungkin bisa mulai explore-explore gitu ya, um, jenis pekerjaan seperti apa yang nanti teman-teman inginkan di masa mendatang, apakah itu web developer misal atau web designer gitu ya. Ini dua hal yang berbeda. Kalau web designer dia mungkin nggak ngoding gitu, dia kayak UI UX designer gitu, kayak mendesain website gitu. Kalau web developer ya dia ngoding, develop website. Kemudian ada lagi network administrator, database, kemudian komputer sistem analis, dan lain-lain. Di bidang data juga ada macam-macam, data analis, data science, gitu. Ini belum belum semuanya ada di sini, kayak machine learning engineer, DevOps engineer, gitu ya. Itu juga belum ada di sini. So, ada banyak profesi di luar sana, teman-teman, yang teman-teman bisa explore lebih dalam, dan kalau memang tertarik di bidang itu, teman-teman bisa pelajari lebih jauh. Ya, tentunya untuk membuat teman-teman apa stand out gitu dibanding dengan kandidat yang lain nanti saat setelah lulus atau bahkan sebelum lulus gitu. Oke, ya nanti bisa Google ya. Jadi ada banyak role, dan saat aku menyadari, wow ternyata ada banyak roles ya gitu. Bahkan sistem informasi itu juga ada banyak apa sih namanya, governance analyst, apa namanya, polisi analis apalah itu banyak banget gitu. Dan nggak semuanya itu tentang coding gitu, tentang programming gitu. So kalau misal teman-teman sukanya ngoding, bisa explore yang terkait dengan programming. Kalau misalnya sukanya hal lain gitu, bisa explore yang lainnya. So ya itu uh, menurutku bisa mulai explore dari sekarang gitu. Biar nggak kayak aku dulu pas udah lulus terus bingung mau ngapain gitu, terus ya udah S2 lagi gitu. Nggak ada yang kayak gitu harusnya. Nah, satu hal lagi yang aku tidak uh, sadari dulu gitu ya, sadari sedari dahulu, adalah graduate is not enough to secure your dream job. So if you have a dream job like working in Google misalnya, kalau teman-teman bermimpi ingin suatu saat bekerja di Google, di AWS, di GoTo, Traveloka gitu-gitu, um, teman-teman harus sadar bahwa
ijazah aja tuh nggak cukup. Teman-teman harus punya hal lain. Karena kalau cuma ijazah aja, apa bedanya teman-teman dengan kandidat-kandidat yang lain gitu? Oh, aku lulusan ITB. Oke, itu salah satu poin plus. Tapi bagaimana kalau misal kandidat lain dari universitas antah berantah itu, sorry, aku bukan ini universitas lain ya, tapi maksudnya dari kampus-kampus lain yang mungkin nggak terkenal gitu, maksudnya itu punya skill yang lebih mumpuni dibanding teman-teman alumni ITB yang hanya melamar dengan ijazah aja. Rekruter akan pilih yang mana? Kalau pengalaman aku ngerekrut orang sih, aku akan tetap pilih yang udah punya pengalaman kerja karena atau udah punya pernah ngerjain project karena tentunya akan lebih mudah nanti untuk catch up dengan pekerjaan-pekerjaan yang relate. So, graduate is not good enough to secure your dream job. Ya, yeah. Sad but true ya. Sedih sih, tapi ya emang benar. Oke. Okay. Nah, berikutnya, navigating your career in machine learning. Uh, Fun fact-nya, gambar ini aku buat pakai Bing AI. Jadi kayak uh, mungkin teman-teman udah tahu ya ChatGPT gitu kan, uh, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terus ada lagi Bing AI, dia kalau kita request gambarkan kayak make illustration bla bla bla, kita define illustrationnya seperti apa, udah rame sih ya di sosial media TikTok dan lain-lainnya. Also ini orang lagi bingung career dari ya ini ini apa intermezzo aja ya. Aku juga lagi amazed dengan bagaimana AI berkembang uh, akhir-akhir ini tuh luar biasa banget. So, teman-teman nanti yang ada di sini akan meneruskan perkembangan itu. Oke, okay. Yang pertama aku mau cerita di sini adalah the future of AI technology. Nah, uh, uh, ya berkarir di bidang IT menurutku akan menjadi nilai tambah kalau misal teman-teman juga menguasai AI gitu. Terutama misal untuk apakah itu misal untuk membantu teman-teman membantu produktivitas ataupun untuk hal lainnya. Kalau di sini teman-teman udah pasti ya ChatGPT gitu ya. Di masa depan tuh AI itu ChatGPT itu udah ramai banget dari beberapa tahun yang lalu gitu, itu sesuatu yang udah keren banget. Kemudian ada Bard, AI conversational tools by Google. Kayak kan aku di coding ini kan lagi sering banget kerja sama Google ya, dan mereka itu lagi gencar banget untuk um, masukin kurikulum AI ke program-program edukasinya mereka. Salah satunya Bangkit. Jadi mereka lagi gencar banget campaign kampanye AI di mana-mana gitu, karena ya ini adalah AI is the future gitu teknologi. Nah, ini tadi Microsoft Bing juga bisa ya. Tadi ada 3 perusahaan ya, OpenAI, kemudian Google, terus Microsoft Bing. So, I would say that uh, masa depan teknologi ini kayaknya saat ini yang lagi ngetren ada di generatif AI ya, generatif AI. Apa itu generatif AI? Teman-teman pasti udah pada tahu ya, bisa Google sendiri juga. Intinya ini adalah kecerdasan buatan yang bisa create data, bisa meng-create sesuatu sendiri. Kayak buatkan uh, apa namanya artikel itu bisa gitu. Tapi ya uh, kita sebagai orang terpelajar tentunya, bukan terpelajar ya, sih ya, ya maksudnya orang yang tahu pendidikan tentu juga paham soal plagiarism ya. So kalau misal teman-teman menggunakan ya untuk membantu tugas-tugas dan lainnya, pastikan teman-teman parafrase itu gitu. Jadi jangan copy paste gitu aja, karena ya terkait dengan etik ya. So tapi aku mau bilang bahwa generatif AI ini salah satu masa depan yang saat ini sudah ada sebenarnya. Itu kayak aku jadi
penasaran, excited, apalagi yang bisa dibawa oleh AI di masa mendatang. Oke, nah uh, setelah tadi kita melihat gambaran besarnya AI gitu ya, aku mau cerita lagi sedikit apa ya lebih kecilnya lagi, cakupan yang lebih kecilnya lagi tentang machine learning gitu. Aku tambahkan and friends di sini karena um, machine learning itu memang nggak bisa berdiri sendiri. Jadi dia berkaitan dengan bidang-bidang yang lain gitu ya. Di sini ada yang lebih umumnya adalah AI. Aku atau ini ada ya AI lebih umumnya, kemudian di bagian dari AI adalah machine learning ya. Bagian dari machine learning itu juga ada deep learning. Nah, machine learning ini ada terbagi machine learning yang statistik based atau orang bilang konvensional machine learning gitu yang pakai statistik, Bayesian, hal-hal seperti itu, algoritma machine learning yang statistik based. Ada lagi yang pakai deep learning itu neural network gitu. Itu yang dipakai sama generative AI itu uh, adalah neural network, jaringan neural yang sangat besar dan dilatih dengan data yang sangat besar juga. Itu makanya dia jadi bisa uh, sorry, membuat data sendiri gitu, membuat uh, tadi kayak creating something gitu. Namanya generasi. Selain itu, ini juga beririsan dengan computer science, teman-teman, uh, dengan ilmu komputer gitu. Tapi tentunya kayak bidang-bidang IT yang tadi aku screenshot dari Google itu kebanyakan adalah di sini. Ya, misal web developer, network administrator, bla 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 dan seterusnya itu ada di sini. Di sebelah sini ada data mining gitu, bagaimana memproses data, mencari tren dan lain sebagainya. Ini dekat gitu ya dengan data science gitu. Mungkin teman-teman juga sering dengar ya data science, kurang lebih seperti ini kalau terkait dengan machine learning dan teman-temannya gitu ya dalam diagram Venn ya, kurang lebih seperti ini. Nah, uh, kenapa mungkin uh, panitia kemarin aku nggak tahu uh, tertarik untuk meminta aku ngedongeng di sini gitu ya. Mungkin karena teman-teman panitia tuh udah melihat bahwa sebenarnya memang uh, fisika, bidang fisika, terutama uh, FMIPA gitu ya, itu sangat dekat dengan machine learning ya teman-teman. Jadi kayak apa namanya sehingga sangat cocok nih teman-teman yang backgroundnya fisika untuk berkarir di bidang machine learning. Nah, biar nggak tutupan ya. Jadi apa namanya? Kenapa bisa cocok? Karena teman-teman punya strong foundation di pelajaran matematika, bukan di pelajaran ya, di mata kuliah yang terkait dengan matematika ya. Matematika ini adalah part yang penting gitu bagi bidang machine learning karena kayak algoritma machine learning itu dibangun dengan uh, matematika kalkulus dan lain sebagainya. Teman-teman fisika udah jago-jago. Jadi kalau kalau dia lagi Pak siapa namanya? Pak Enjang masih ngajar Fismat nggak sih? Kalau panjang ngajar Fisma tuh dengarkan baik-baik ya karena uh, itu adalah strong foundation buat machine learning. Dan aku tahu juga teman-teman fisika itu punya pengalaman bekerja dengan data. Pasti kalau orang MIPA gitu ya, khususnya fisika di sini yang ada di sini itu pasti kalau bicara berdasarkan data gitu. Kalau mau eksperimen pasti yang dicari data, ya kan? Dan ini juga suatu modal yang bagus banget buat nanti teman-teman kalau mau explore lebih lanjut di bidang machine learning. Ya, ngomong-ngomong soal kayak
exploring machine learning, ya dibangkitkan ada learning path machine learning ya. Aku sambil cerita-cerita bangkit ya, karena relevan dengan pekerjaanku. Learning path machine learning, ternyata beberapa orang tuh berasal dari jurusan non-STEM, non-science, teknologi, engineering, and mathematics. Ada yang dari jurusan apa namanya, bahasa Arab, sastra, gitu-gitu. Itu mereka bisa loh switching career ke machine learning. Mereka mungkin tidak terbiasa bekerja dengan data, tidak punya strong foundation in mathematics, tapi mereka bisa. Apalagi teman-teman fisika, aku percaya banget. Dan tentunya teman-teman kebiasa untuk solving complex problem yang mungkin melibatkan berbagai disiplin ilmu. Mungkin matematika, tapi untuk penerapannya di sel-sel biologis gitu mungkin. Aku nggak tahu. Jadi uh, aku percaya banget teman-teman fisika ini itu cocok ya untuk memulai karir misal di bidang machine learning, untuk explore lebih lanjut di bidang machine learning. Kalau aku nggak salah lihat juga kayaknya dosen-dosen sekarang uh, pas ngerja apa namanya, kayak aku lihat di depan pintunya bapak siapa gitu, aku lupa, open project untuk apa dengan machine learning dan lain sebagainya. Itu karena memang ya sangat dekat gitu, fisika dan machine learning. So machine learning is not only for computer science apa namanya studi program gitu, bukan cuma buat jurusan computer science aja, tapi juga untuk semuanya sebenarnya, semua sangat terbuka untuk mengeksplor machine apa kita yang dari lain. Oke. Nah, bagian yang tiga ada dive into IT job market ya. Jadi kita menyelam mungkin ke dalam pasar pekerjaan IT yang aku bisa bilang cukup kompetitif sih teman-teman kita, IT job market ini. Yang pertama, mau dongeng lagi switching career. Jadi ya kan teman-teman tahu ya, aku S1-nya fisika, S2-nya computational science, sedikit-sedikit belajar tentang teori komputasi, kemudian numerical analysis, hal-hal seperti itu ya. Uh, uh, tapi keterima kerja ngajar waktu dulu di Unpas, kebetulan jurusannya teknik informatika, lebih ke ngajar um, matematika logika, mata kuliah matematikanya anak-anak IF tuh dulu ngajarnya gitu. Nah, karena uh, apa, bergabung dengan uh, banyak dosen-dosen IF, terus aku jadi tertarik untuk explore tentang computer science. So I'm also kind of switching my career gitu from physics to ya computer science and then machine learning. Jadi switching career itu kayaknya ya, aku tadi sempat baca-baca juga statistik bahwa, sorry aku tidak sempat tambahkan di slide ya, tapi teman-teman bisa googling. Jadi berdasarkan survei LinkedIn gitu, sekitar 38% orang itu melakukan switching career, dan mereka ya dengan berbagai alasan tentunya gitu. So uh, itu aku mau bilang kalau itu sangat possible dilakukan gitu. Jadi jangan karena aku udah terlanjur S1 fisika nih gitu, mungkin nggak ya aku misal jadi software engineer gitu. Itu sangat mungkin dilakukan. Apalagi kalau teman-teman masih kuliah gitu, sehingga waktu untuk eksplornya lebih banyak dibanding dengan yang terus terang dibanding dengan yang kerja, yang kayak dari jam 8 sampai jam 5 misal harus ngerjain sesuatu. Itu waktu untuk kalau misal mau switching career itu tantangannya lebih gede lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau um, uh, ya kedepannya mau mulai karir di machine learning, di IT gitu, sangat mungkin untuk bisa dimulai dari sekarang ya.
Oke. Hal yang menurutku pertama kali perlu teman-teman lakukan ya, uh, kalau mau um, apa namanya bukan melibatkan diri, kalau kalau mau masuk ke IT job market gitu nanti setelah lulus tentu karena masih semester 3 ya, uh, set your goals. You need to know your purpose. Jadi tujuan teman-teman itu apa gitu, goalnya teman-teman nanti setelah lulus tuh mau jadi apa. Kayak tadi mungkin bisa dicoba dengan explore dulu role ini, ngapain, role itu ngapain gitu ya. Terus mana bidang yang menurut teman-teman menarik untuk dieksplor lebih lanjut gitu, mana bidang yang mungkin um, uh, apa ya, teman-teman nanti pengen kerja di situ. So you need to know your purpose ya. Termasuk juga kalau misal teman-teman uh, misal nanti setelah lulus menikah kemudian punya keluarga gitu ya, pengen pekerjaan yang remote gitu ya. Sekarang tuh rame banget juga nih teman-teman remote working ya, freelance gitu juga bisa dibayar sama dengan yang full time job gitu. Kalau emang teman-teman punya banyak project gitu ya, dan remote working misal bekerja dari Jogja tapi gaji Jakarta misal, uh, itu possible kalau teman-teman memang punya skill yang oke okay, gitu ya. Jadi kalau emang suatu saat mimpiku adalah aku pengen punya pekerjaan remote, bukan dari Jakarta tapi kerjaannya dari luar negeri gitu, kerja di perusahaan Amerika tapi tinggal di Indonesia misal, itu sangat possible. So set your goals. Setelah lulus teman-teman mau apa? Sekarang explore-explore-nya, nanti misal saatnya teman-teman udah tahu, teman-teman tentukan goalnya. Tuh ya. Oke. Nah, uh, berikutnya how to start career in data science and machine learning. Gimana sih caranya memulai karir di data science dan machine learning gitu? Seperti tadi yang aku bilang, di Three Things I Wish I Knew in my bachelor degree, bagian ketiga adalah lulus aja itu nggak cukup. So di sini relevan dengan itu ya, masih relate dengan itu. Aku kasih beberapa screenshot uh, platform untuk teman-teman belajar lagi. Nah, so the answer for this question, how to start a career in data science and machine learning, is to learn. Jawabannya adalah belajar lagi. Mungkin uh, di luar pelajaran yang teman-teman ikuti di perkuliahan. Misal ya beres kuliah, kan kuliah kan nggak full ya dari jam 8 atau dari jam 7 sampai jam 5 setiap hari selama 5 hari, kan nggak full ya. Paling kadang hari ini ada 3 mata kuliah, hari ini ada 2 gitu ya. Mungkin tambah-tambah ada praktikum gitu-gitu kan. Di sela-sela waktu teman-teman, kalau teman-teman tidak mengerjakan hal lain, organisasi misal atau unit, teman-teman bisa belajar. Ini ada banyak platform belajar yang sangat bagus. Aku akan sebutkan satu persatu di sini. Yang pertama edX, nanti googling aja ya. Ini dia ada banyak banget course yang gratis dari MIT, Harvard, ya, Universitas Berkeley, terus Google, Boston, Cambridge, dan lain-lain. Itu uh, banyak banget, termasuk juga dari perusahaan-perusahaan Meta dan lain-lain itu ada. Ini salah satunya ya, edX. Teman-teman cari aja nanti setelah ini ya. Emang butuh effort untuk belajar, tapi trust me, hasilnya akan worth it ya. Ini gratis kalau teman-teman tidak kayak cuma pengen dapat ilmunya aja gitu. Tapi kalau misal mau dapat sertifikatnya, teman-teman tentu harus bayar lagi. Cuma kadang-kadang ada program beasiswa juga sih. Ya, nanti bisa cari-cari aja infonya. Yang lain Coursera, ini juga banyak banget yang gratis. Ada namanya audit course. Jadi nanti kalau misal apa namanya enroll di course-nya gitu, terus nanti diminta untuk membayar sekitar 700.000 sebulan gitu kan. Misal teman-teman mahasiswa
uang jajannya nggak banyak misalnya, atau punya punya sih mungkin tapi mau buat yang lain gitu ya, teman-teman bisa cuman audit course-nya aja gitu, jadi cuman belajar aja di situ tapi nanti nggak dapat sertifikat, itu bisa. Ini dari Illinois, terus Duke University, Michigan State, Imperial College London, IBM, Stanford, Pennsylvania, banyak banget di sini yang ngasih course-nya. Jadi bukan cuma teman-teman belajar di ITB, tapi teman-teman juga mahasiswa dari universitas-universitas ini melalui Coursera gitu ya. Nanti coba ya. Ada lagi yang lain Udacity. Kalau Udacity ini agak pricey memang, tapi untuk bisa lulus di sini itu teman-teman harus ngerjain project, dan itu biasanya uh, kayak perusahaan-perusahaan tuh suka banget sama lulusan Udacity karena untuk bisa lulusnya tuh susah gitu, harus ngerjain project. Di Udacity ini banyak program beasiswa juga. Nanti teman-teman cari aja infonya, dan kalau misal beruntung mungkin bisa mendapatkan beasiswa dan lulus, terus itu juga bisa jadi salah satu poin yang bikin recruiter itu reach out di LinkedIn. Aku juga mau cerita ya bahwa waktu aku sekarang kan aku udah put title-nya Learning Designer Lead ya. Sebelumnya as Machine Learning Curriculum Developer atau Machine Learning Curriculum Developer Lead gitu, aku dihubungi sama banyak perusahaan lewat LinkedIn gitu. Uh, Microsoft, TikTok, Singapura, terus Google juga, Google Taiwan, terus tapi ya mereka request untuk relocate ya. Terus um, ada apa lagi ya? IBM juga pernah nawarin, Microsoft pernah nelfon kayak, ya, kalau teman-teman bisa bikin CV atau profile di LinkedIn yang stand out gitu, dan mungkin juga sertifikasi-sertifikasi ya dari kayak uh, Udacity gitu atau apa yang nunjukin teman-teman bisa ngerjain projectnya, itu bakal di reach out juga. Ada lagi Udemy. Kalau Udemy itu cenderung lebih murah, tapi course-nya yang bikin itu ya bukan lembaga. Kalau kayak tadi kan, kayak ini kan lembaga ya, Illinois, itu kan Duke University, Google itu kan lembaga ya. Kalau di Udemy itu siapa aja bisa bikin course-nya. Jadi pilih-pilih aja, tapi memang harganya lebih murah gitu. Atau kalau nggak mau keluar duit sama sekali, YouTube adalah tempat yang uh, pas, tempat yang kayak luar biasa keren buat teman-teman belajar gitu. Terutama kalau mahasiswa sekarang kayaknya uh, cenderung lebih suka belajar lewat video ya gitu. So silakan obrak-abrik YouTube, cari aja, bahkan di Stanford, tahu kan ya kampus Stanford, kampusnya mau di Ayunda itu uh, naruh pelajaran apa kuliah-kuliahnya itu di sini di YouTube, dan itu gratis. Ini 1 jam, 1 jam. Ini tentang machine learning. Ini adalah Andrew Ng, dia yang salah satu co-foundernya Coursera. Ya, kalau nanti teman-teman di machine learning kayaknya udah sering dengar Andrew. Oke, itu. Berikutnya, selain kalau tadi kan aku kasih lihat yang berbahasa Inggris ya, yang dari luar Coursera, Udemy, Udacity. Now, if you want to start a career in data science or machine learning, tapi pakai platform belajar berbahasa Indonesia, you can learn in Decoding. Ini sedikit promosi ya, karena kemarin di request juga sama panitia untuk boleh dong kan nanti cerita-cerita tentang decoding gitu. Jadi ini adalah decoding, websitenya decoding.com ya. Di situ kami provide banyak learning path, alur belajar dari mulai Android, goalnya untuk menjadi Android developer. Kemudian ada lagi cloud computing, alur belajar cloud untuk menjadi cloud engineer. Kemudian ada lagi front end web developer untuk menjadi front end web developer. Terus ada lagi machine learning, data science, dan lain-lain. Kita punya banyak sekali learning path. Teman-teman mau belajar yang mana silakan. Dari mulai yang berbayar sampai yang gratis.
saat ini teman-teman ada beberapa program beasiswa yang sedang buka. Yang pertama Bangkit Academy, tapi tentu Bangkit Academy ada requirement khusus, misal harus sudah semester 5 ke atas gitu ya. Kalau misalnya kebanyakan di sini semester 3 mungkin belum bisa. Kalau enggak ya ID Camp. Ini ada 9 jalur belajar. Nanti kalau misalnya ini slide-nya di-share sama panitia ada linknya juga, atau silakan kunjungi di coding.com. Ini ID Camp ini menawarkan 9 alur belajar. Teman-teman mau belajar di mana, silahkan. Ini kuotanya cukup banyak, seingatku ada, aku nggak ingat 55.000 atau 100.000 gitu untuk ID Camp. So kesempatan untuk belajarnya gratis ya, teman-teman, dibiayai sama ID, silahkan ya. Gitu. Nah, satu lagi bangkit uh, bangkit di sini. Jadi ini adalah Bangkit 2023 dalam angka yang sekarang sedang berjalan ya teman-teman. Ini H2 yang di semester sekarang itu ada 5.000 mahasiswa. Kemudian berasal dari 376 kampus gitu. Dengan komposisi 26%-nya perempuan, 1:4 ya kurang lebih ya. Kalau di fisika 1 banding berapa nih di fisika? Kalau aku dulu kayaknya ceweknya 9 apa 10 dari ya 1:6, 1:7 lah ya kayaknya gitu, atau 1:8. Nah, ini cukup banyak perbandingannya. Kita juga encourage banyak perempuan untuk daftar di sini ya. Jadi kalau ada nanti semesternya udah pas boleh. Kemudian 62% berasal dari kota kecil menengah. Ini suatu yang kayak patut diapresiasi sih, teman-teman dari kota kecil dan menengah bisa belajar di Bangkit gitu, yang mungkin mereka akses internetnya susah gitu ya, untuk akses informasi juga susah. Dan 28%-nya berasal dari non-IT background. Jadi jangan takut. Hampir 30% peserta Bangkit itu dari non-IT background. 7%-nya dari program diploma atau D3, D2 gitu. Nah, ini ada 3 alur belajar teman-teman di Bangkit. Yang pertama machine learning, mobile development atau Android, kemudian cloud computing. Bentar ya panitia, aku punya waktu berapa menit lagi. Nggak kerasa, kayaknya udah 45 menit aku ngobrol. Kalau machine learning itu sertifikasinya TensorFlow Developer. Jadi nanti setelah selesai teman-teman belajar di alur belajar machine learning, kita akan provide juga dengan voucher sertifikasi. Sertifikasinya ini global, teman-teman. Semua ini, TensorFlow Developer, Associate Android Developer, Associate Cloud Engineer, ini adalah sertifikasi global yang ngeluarin Google. Aku juga meeting untuk soal sertifikasi ini dengan tim Google yang langsung dari Amerika sana gitu, sama ada yang dari Jepang. Kalau yang Android ngurusnya dari Jepang, kalau yang machine learning dari Amerika, kalau yang cloud itu tim yang ngurusnya itu ya dari Amerika juga gitu, dan dari India juga ada. Jadi langsung dari sana. Jadi teman-teman kalau lulus Bangkit terus nanti dapat sertifikasi, maka sertifikasi ini menunjukkan bahwa teman-teman punya skill yang sama dengan developer yang berasal dari belahan dunia manapun, gitu. Dari Amerika, dari Inggris, sertifikasinya sama seperti ini. Gitu. So ini sekilas tentang Bangkit ya. 2024 kita akan ada Bangkit lagi, jadi mungkin masih semester 3 tunggu ya tahun depan. Oke, itu. Nah, masih tentang how to start a career in data science and machine learning. Kalau tadi aku cerita tentang platform belajar, ya, ini ada beberapa website yang juga penting, misalnya Kaggle. Silakan kalau yang belum tahu, googling aja. Ini adalah komunitas untuk belajar AI dan machine learning. Itu ada notebooknya juga, Jupyter Notebook untuk mulai ngoding machine learning. Terus selain itu ada Magang Merdeka, ya. You can start with internship, teman-teman. Ada selain studi independen bersertifikat, ada juga magang Merdeka melalui kampus Merdeka. Ada banyak pilihan sektor industrinya, nanti teman-teman bisa pilih. Atau you can simply find internship opportunity out there. Pokoknya
cari aja kesempatan untuk bisa internship. Ini penting banget karena rekruter itu akan cenderung memilih kandidat yang udah pernah internship daripada yang benar-benar baru lulus kosong gak punya pengalaman sama sekali. To be honest, kayak kalau aku gitu ya, pengalamanku rekrut gitu. Dia pernah internship di sini, oh ini nilai plus nih. Jadi jangan ragu. Zaman sekarang banyak peluang internship secara online, tapi hati-hati karena kalau aku lihat di sosial media Twitter ya banyak yang spill-spill gitu internship di mana terus nggak dibayar dan lain sebagainya. Pastikan teman-teman uh, internship di perusahaan yang emang uh, valid gitu ya, programnya valid, perusahaannya juga bertanggung jawab. Oke, okay. Nah, how to be a top IT candidate in a competitive job market. Ini hampir bahasan terakhir, kayaknya yang terakhir. Yang pertama, build your professional branding through social media. Ini penting, teman-teman. Aku nggak tahu anak semester 3 sekarang udah pada punya LinkedIn atau belum. Karena, to be honest, aku termasuk yang telat punya LinkedIn. Aku baru punya LinkedIn setelah pas 2020 baru kemarin banget gitu. So uh, jejaring profesional itu adalah tempat yang pas untuk mencari pekerjaan gitu ya, untuk bisa menunjukkan kemampuan teman-teman juga, profesional branding teman-teman. Nah, mahasiswa fisika misal boleh nanti connect-connect ya kita di link. Yang kedua, join community events, project competition atau hackathon gitu. Ada banyak pastinya, ada Google Developer Club atau apa gitu ya, event, project-project untuk misal develop sesuatu sama dosen gitu, kompetisi-kompetisi gitu, join, please join. Jangan takut kalah, pokoknya join aja dulu, siapa tahu menang. Kalau kalah juga nggak apa-apa, jadi pengalaman. Yang terakhir, yang nggak kalah penting adalah bikin project mandiri teman-teman, portofolio mandiri teman-teman. Ada yang punya GitHub nggak di sini? Sorry. Ada yang mungkin boleh dong responnya, ada yang punya GitHub nggak di sini? Ada yang GitHub juga saya mantap. Wah, semuanya punya ya kayaknya masa zaman sekarang. Luar biasa. Aku kali ya. Ya, mantap. Good. Ya, teman-teman bikin project machine learning. Oh, pantas. Kelas Pak Dudung wajib punya. Iya, Pak Dudung itu emang visioner. uh, 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 ya itu penting, jangan biarkan GitHub-nya kosong. Kalau aku kosong memang karena nggak semudah kayak maksudnya karena kebanyakan ngurusin kurikulum jadi sekarang nggak sempat ngoding lagi alasan. Tapi ya teman-teman mahasiswa uh, kayak bikin tuh si GitHub-nya banyak hijau-hijaunya. Oke, okay. Sika dasar bersama Pak Dudung Pride. Mantap. Yang belum punya boleh ya bikin akun ya. Nanti bikin project atau portofolionya di situ dan taruh itu di CV. Itu pasti akan teman-teman bisa menjadi top candidate gitu di job market IT. Kurang lebih seperti itu. Aku ngedongeng aja dari pengalamanku yang sebenarnya belum banyak ini gitu ya dibanding dengan teman-teman alumni fisika yang lain yang udah kemana-mana jadi apa jadi ini jadi itu. Tapi aku senang bisa cerita. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan waktunya masih aman ya. Kayaknya udah 45 menit lebih aku ngobrol. Terima kasih teman-teman, boleh boleh nanti kita connect LinkedIn atau boleh email kalau mau email. Itu aja. Terima kasih. Aku kembalikan ke panitia. Oke, Kak Ika, makasih banget buat penyampaian materinya tadi yang banyak banget ya, yang banyak banget manfaatnya buat kita. Tadi itu juga dari penjelasan mengenai growth mindset, fixed mindset juga eh, program-program yang dibutuhkan buat pekerjaan mengenai machine learning, AI, teknologi ini ya, Kak. Tadi dari eh, itu ya. Tadi juga kakak juga ngejelasin ya gimana tuh mulai karir di machine learning dari yang melalui Coursera, Udacity, Udemy, Stanford, terus juga di
dengan dengan menggunakan bahasa Indonesia tadi ada yang decoding, bangkit juga masih banyak lagi. Di dalamnya juga nggak cuma belajar tentang machine learning, tapi ada data scientist, data analis dan lainnya. Terus juga buat kita mulai eh, mulai membangun tujuan ke depannya tuh pertama harus apa ya? Kita tuh harus mulai belajar cari tahu minat kita, bidang kita di mana, terus kita mulai mengasah skillnya dengan ikutin magang, internship, dan juga join komunitas lain-lainnya. Nah, mengingat waktu yang udah dikit, kita kita langsung lanjut aja ke sesi diskusi, sesi tanya jawab. Yang teman-teman semua bisa raise hand terlebih dahulu apabila ingin memberikan pertanyaan ke Kak Ika nih tentang materi tadi atau masih bingung mengenai yang dijelasin sebelumnya. Atau bisa melalui kolom chat. Ya, Nah, terima boleh kasih. banget ya. Wah, mantap. Silakan, Adi. Oke, baik. Apakah sudah saya dengar? Yes. Oh ya, sebelumnya makasih. Perkenalan dulu, nama saya Hadi, Kak, dari Fisika 22. Sebenarnya juga makasih buat kesempatan yang sudah diberikan. Mungkin saya bisa manggil Kak Katia mungkin ya. Terus mau langsung tanya aja. Sebenarnya ada banyak pertanyaan, tapi dari yang paling ringan dulu aja. Selama Kak kuliah di S1 ITB Fisika, eh, kelompok keilmuan apa yang Kakak ambil? Terus itu sesignifikan apa dengan karir yang Kakak punya sekarang? Atau mungkin sebenarnya kelompok keilmuan tuh tidak sesignifikan itu untuk memilih karir yang akan kita pilih buat ke depannya. Gitu Kak, mungkin Kak, sementara. Terima kasih Kak Dia. Oke, good question. Terima kasih Hadi untuk pertanyaannya. Ya, aku waktu kuliah S1 dulu, kelompok keahliannya fisika, elektronika, dan instrumentasi, LK ya. Eh, Kenapa dulu ngambil LK? Karena kebetulan di antara semua apa namanya, ya saat udah waktunya nentuin kita mau masuk lab apa gitu kan, kebetulan nilai LK-nya lumayan bagus gitu. Jadi uh, aku yang waktu itu ngerasa I'm not good enough gitu. Terus mungkin aku masuk LK bukan karena bener-bener tertarik kayak gimana, tapi kayak ya mungkin ini kali ya gitu. So aku masuk LK gitu. Terus tapi ya aku bersyukur aku masuk LK gitu karena uh, ya pastinya setiap setiap kelompok keahlian tentu ada ininya masing-masing ya, ada poin plusnya masing-masing. Aku nggak bisa ngebandingin dengan kelompok keahlian lain karena aku nggak termasuk bagian dari mereka. So pengalamanku masuk LK sih, aku sangat bersyukur gitu, Pak Supri sangat support gitu, dan ya banyak project-project juga gitu di LK gitu ya. Terus labnya juga waktu dulu menarik ya, labnya aku nggak tahu sekarang di mana gitu, apakah masih di situ juga, di depan apa, di depan saung dulu tuh di situ gitu. Terus ada komputer-komputer banyak dan gitu. Kalau ditanya apakah itu signifikan atau enggak, tentu saja iya. Aku percaya tidak ada hal yang sia-sia di dunia ini ya. uh, uh, Waktu itu TAS1 ku tentang computer vision yang sebenarnya tentunya masih relate dengan machine learning. Tapi machine learning, computer visionnya machine learning itu memang lebih canggih ya. Kalau computer vision zaman dulu aku kuliah itu masih pakai apa sih, aku lupa namanya. Uh, ya masih masih sangat konvensional gitu. Bagaimana kita mengukur vision gitu, bagaimana kita waktu dulu sih pakai, aku ininya mengukur kedalaman ya, depth gitu. Itu sangat konvensional caranya gitu. Terus ada filter, ada apalah gitu ya. Gue agak lupa-lupa. Tapi uh, itu membuatku tertarik dengan bidang image processing gitu. Bagaimana kita memproses gambar. Dan kebetulan
S2-nya juga masih tentang itu, masih terkait dengan image processing. Dan di machine learning ada salah satu, machine learning itu kan macam-macam ya, ada deep learning gitu kan, terus bagian-bagiannya ya di dalamnya gitu. Part of machine learning itu ada deep learning, terus ada orang bilang conventional machine learning statistic based gitu. Terus ada juga computer vision yang juga tentang image processing. So kalau ditanya relevan atau enggak, tentu saja relevan karena ya salah satu project yang aku kerjain waktu dulu. Aku juga alumni Bangkit 2020 ya waktu dulu. Itu pemrosesan gambar juga. So, masih relevan dan apa namanya, dan aku juga orang yang percaya tidak ada hal yang sia-sia. Ya, terima kasih jawaban dari Katia. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, Kalau ada pertanyaan lagi boleh ya, silakan. mungkin habis yang lain dulu aja. Oke, terima kasih Katia. Ya, sama-sama. Oke, makasih buat Hadi tadi udah bertanya. Untuk teman-teman lainnya, kalau misalkan ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand aja atau bisa langsung di kolom chat ditanyakan pertanyaannya. Ya. Ada pertanyaan nih di chat. Kayaknya dari Alfarabi. Aku yang akan baca pertanyaannya atau dari Iza? Oh iya Kak, untuk pertanyaan yang di chat, ini dari Alfa Labi. Izin bertanya Kak, kalau pengalaman nge-aspek berguna nggak buat karir buat Kak yang dipersilakan buat Berguna banget dong jawabannya. Jawabannya dasar aku banyak ngasih saya jawab ya dulu karena emang aku seneng ngajar dan waktu itu juga kayak gambaran karir aku tuh cuma ngajar kayak di bidang edukasi aja gitu ya meskipun sekarang di machine learning tapi nggak jauh-jauh gitu dari edukasi kan masih tentang bagaimana ya di bidang pendidikan gitu itu ngaruh banget uh, itu juga jadi poin plus itu kalau buat rekruter ngelihat oh dia asisten praktikum nanti taruh aja di CV itu sebagai pengalaman bekerja gitu ya bekerja sebagai asisten praktikum. Aku dulu uh, asisten fisika dasar, asisten apa lagi ya? Uh, ada cukup banyak asisten LK gitu-gitu terus ya dan sempat jadi apa kayak dulu kordas gitu kordas fisika dasar masih ada atau enggak ya itu salah satu kenangan yang indah sih menjadi asisten praktikum terutama saat payment ya lumayan buat bayar-bayar pada zamannya ya aku nggak tahu sekarang kayak gitu mudah-mudahan menjawab ya kalau masih ada yang kurang jelas boleh ditanyain lagi. Oke, buat apa udah ngejawab? Oke. Karena udah ngejawab pertanyaannya, kita mungkin, oh ya, kalau misalkan ada yang ingin bertanya lagi melalui Ormic, bisa langsung aja raise hand. Ini ada Eh, lagi mu- dari Mungkin tuh ya, langsung aja dari yang di kolom chat ya Kak. Yang kedua ada dari Muhammad Reza Ahdiansyah. Izin bertanya Kak, kalau dari pemaparan tadi kita tahu bahwa dunia IT ini akan terus berkembang. Artinya ilmu-ilmu baru akan berkembang. Nah, mau minta tipsnya gimana cara dia tetap tangguh untuk belajar berbagai ilmu baru ini di tengah perkembangan ilmu yang makin kesini kan makin cepat dan juga banyak Kak. Terima kasih Tuh. Kak. Oh iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah bertanya, Reza. Bener banget. Kayak aku pun ngerasa luar biasa ya, kayak perkembangannya gitu. Sebelum ChatGPT, kayaknya apa namanya kita masih belum tahu
what AI capable of gitu. And now ada ChatGPT, terus Google bikin Bard gitu kan, terus Microsoft Bing bikin even creating image dari kata-kata yang kita tuliskan gitu ya, dari kalimat gitu. Itu keren, mind blowing banget. Dan selain itu tentunya kayak tools framework juga terus berkembang ya. Kalau teman-teman ini Android itu setiap 6 bulan sekali update gitu. uh, uh, kita kita yang provide materi tentang Android juga jadinya harus terus update course-nya kan. Kalau kalau si Android Studio-nya update gitu juga harus kita update juga course-nya gitu. Dan itu luar biasa. Uh, Pertanyaannya gimana caranya untuk bisa tetap uh, uh, catch up dengan perkembangan ini? Jawabannya tentu dengan terus belajar. Nah, kalau pertanyaannya Reza ini, ya Reza, bagaimana caranya biar tangguh untuk belajar berbagai ilmu di tengah perkembangan yang semakin kesini semakin cepat? Mungkin jawaban dari aku uh, kayak you don't have to be good at everything. Gak harus teman-teman jago segalanya, catch up di segala bidang. Uh, Teman-teman bisa tentuin dulu, teman-teman mau um, kayak bidang mana yang ingin menjadi perhatian teman-teman, yang ingin teman-teman deep dive gitu, yang ingin teman-teman uh, uh, apa namanya uh, explore secara mendalam, uh, biar enggak overwhelmed dengan semua perkembangan teknologi gitu, yang kayaknya ini udah berubah, itu udah berubah, terus aku harus belajar yang mana gitu. Nah, ya mungkin bisa ditentukan dulu uh, uh, yang menjadi ketertarikan teman-teman, terus ya lalu terus belajar di bidang itu, terus kayak mungkin mengikuti perkembangan terkini gitu. Kadang-kadang ada update-update ya, newsletter update dan lain sebagainya. Kalau misal teman-teman pengen di bidang akademisi, itu paper-papernya update gitu juga bisa jadi salah satu cara ya untuk terus keep update. Belajar sudah pasti ya. Kalau ditanya, lu kadang males Kak belajar, it's okay. Uh, Terima itu kalau sedang malas, karena kayaknya semua orang juga seperti itu. Kadang merasa overwhelmed, kadang merasa butuh rehat, break sejenak. Um, Gak apa-apa, break aja dulu, lalu mulai lagi pelan-pelan. Dan pastikan setiap harinya making progress. Mudah-mudahan menjawab ya Reza. Kak Mary kalau masih masih belum menjawab, nanti dengan pertanyaan follow up ya hasil. Oke, Kak. Terima kasih buat uh, jawabannya. Oke, mohon maaf Kak, tadi Kak Agnes. Sebelumnya makasih buat Kak Tia buat jawabannya sebelumnya. Karena mengingat waktunya sudah mau mendekati akhir, jadi mungkin sisa satu pertanyaan lagi di kolom chat. Buat pertanyaan terakhir, izin bertanya Kak, machine learning kan bisa digunakan untuk belajar AI. Apakah dari AI itu kita bisa membuat sebuah AI dengan kepribadian yang bisa dijadikan sebuah fitur avatar untuk menjadi YouTuber juga? Dan juga pertanyaan satunya lagi, matematika kompleks apa yang sangat diperlukan dalam pembelajaran tentang machine learning? Oke. Pertanyaan pertama, TLDR. Apakah machine learning bisa digunakan untuk mendesain YouTuber AI? Mungkin perlu diluruskan dulu bahwa machine learning adalah bagian arti yang gede itu AI. Justru yang
machine learning ini adalah part of AI. Ibaratnya uh, bagaimana kita membuat suatu produk AI itu adalah dengan si mesin, kita meminta si mesinnya itu belajar, makanya namanya machine learning gitu. Kalau bisa ditanya bisa nggak sih machine learning untuk membuat mungkin youtuber artifisial gitu ya. Ya tentu saja bisa gitu, tapi mungkin kayak lebih ke deep learningnya ya, karena membuat karakter kali ya maksudnya ya. Uh, Saat ini AI atau machine learning itu udah bisa dipakai untuk membuat gambar. Mungkin untuk coba cari aja Microsoft Bing gitu ya, membuat gambar atau ilustrasi dengan hanya satu kalimat instruksi gitu. Jadi kalau misalnya uh, youtuber bisa nggak, kalau misal berarti si gambarnya itu nanti ngomong gitu ya, aku sih optimis ke depannya bisa ya, pasti, karena itu terus berkembang. Saat ini udah bisa atau belum, aku nggak tahu, aku belum tahu. Yang sejauh yang aku tahu saat ini yang aku sudah coba adalah membuat gambar dengan satu kalimat instruksi gitu. Tapi kalau nanti youtubernya bisa ngomong, bisa ngonten sendiri, itu aku serem sih. Nggak tahu, tapi nggak serem sih, maksudnya, tapi mungkin mungkin suatu saat bisa. I don't know. Mari kita tunggu. Mungkin teman-teman yang di sini nanti yang bikinnya. Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, matematika kompleks apa yang sangat diperlukan dalam pembelajaran mesin learning? Fun fact-nya, it is not kompleks matematik loh. Ini adalah aljabar linear basicnya itu ya. Aljabar linear, probabilitas statistik yang sederhana juga kayak Bayesian. Terus little bit of kalkulus. Jadi basicnya itu bukan matematika kompleks yang gimana gimana banget, tapi justru yang sudah teman-teman pelajari di TPB itu juga basic machine learning. Jadi kalau misal teman-teman minimal dapat B lah ya, atau ya aja kalau waktunya udah habis. Untuk Nadim, apakah pertanyaannya udah terjawab? Oke. Karena dari Nadim bilang udah terjawab, Kak. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Maka berakhirnya sudah sesi tanya jawab ini. Mungkin kalau ada yang ingin em, mengajukan pertanyaan lagi ke Kak, bisa menggunakan Boleh, boleh. kakak Cari aja di saya, Kak. LinkedIn, search Iya. Tia Distiani, nanti boleh add LinkedIn, DM di LinkedIn, atau via email tia@bangkit.academy atau tia@decoding.com juga boleh. Aku senang banget kalau misal ya connect lagi dengan teman-teman, karena terus terang aku udah lama banget nih nggak connect sama kampus. Cuman kemarin aja hadir pas apa ya, pertemuan alumni ya, itu aja. Selebihnya aku nggak connect. Maksudnya kayak jarang banget gitu. So, aku senang banget kalau kayak ada yang reach out dari fisika, terus ada yang bisa aku bantu. Aku dengan senang hati akan membantu. Nah ya, buat linknya juga bisa dilihat di kolom chat ya, atau nanti bisa langsung hubungin di LinkedIn-nya dari Kak Tia. Nah, buat teman-teman semua, aku mau ingetin juga buat jangan lupa mengisi presensi dan link evaluasi yang ada di kolom chat. Sebelumnya kita materi mengenai
gimana sih berkarir di machine learning kan. Dan apakah fisika juga bisa menggeluti di apa ya bidang machine learning ini loh, yang mana kan eh, eh, banyak machine learning ini tuh emang masih memang bisa masuk gitu. Nah, mungkin sebelum berakhir ada kata-kata terakhir dari kakak buat kita semua nih gimana ke depannya nanti. Oke, sebelum kata-kata terakhir, sebenarnya yang aku sampaikan tadi bukan materi ya, tapi lebih ke aku ngedongeng aja lah ya. Aku cerita aja, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan apa namanya pelajaran kayak I learn it the hard way gitu ya untuk bisa sampai uh, di sini gitu. Aku menyanyiakan kayak 4 tahun setengah plus 2 tahun masa-masa kuliah dengan kayak ya kuliah dengan biasa saja gitu. Aku tidak mencari hal lain, explore hal lain. Kemudian teman-teman untuk explore di tengah apa namanya uh, internet ya informasi yang teman-teman bisa dapat dengan mudah gitu. Kalau apa ya kata-kata mutiara apa ya nggak ada sih. Ya aku berharap semuanya bisa terus bertumbuh ya. Jangan lelah untuk belajar uh, meskipun itu kayak di luar apa yang teman-teman pelajari di sini gitu, explore hal-hal lain gitu. Dan uh, please have the right mindset ya, growth mindset. Kemudian apalagi mungkin pesannya percayalah kalau misal satu pintu tertutup gitu ya, kalau teman-teman terus belajar dan terus improve knowledge dan skill, pintu lain akan terbuka gitu. Dan saat satu pintu terbuka, artinya satu kesempatan terbuka itu biasanya akan membawa kita ke kesempatan-kesempatan lainnya. So mudah-mudahan uh, nasib baik menyertai teman-teman semua yang ada di sini ya, dan tentunya harus diiringi juga dengan usaha yang optimal, yang baik juga. Mungkin itu aja dari aku. Good luck untuk teman-teman semuanya. Oke, makasih Kak sebelumnya. Nah, mungkin biar mempercepat waktu, kita lanjut aja ke rundown selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dan dokumentasi. Buat kakak panitia yang, yang bertanggung jawab bisa langsung. Oke, wah kahimnya kita ya. Sekarang perempuan kahimnya ya. Oh, keren. Oke, ya. Terima kasih untuk sertifikat dia, teman-teman. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan untuk ngedongeng di sini. Diterima dengan baik sertifikatnya. Oke Kak, mungkin kita langsung aja ke sesi dokumentasi. Buat teman-teman yang lainnya juga bisa langsung. eh buat panitia dokumentasinya apakah udah siap? Mungkin di sini aku sebagai sesi dokumentasi eh, Oke Kak. mungkin dibagi dua dulu kali ya. Penyerahan sertifikat dulu aja, yang lainnya bisa on cam dulu aja buat peserta. Oke, aku pimpin ya. Sebentar. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, mungkin bisa yang lain peserta untuk menyalakan kamera untuk sesi dokumentasi.
Mungkin ditunggu sampai 14.33 kali ya. Buat peserta, teman-teman peserta bisa langsung on cam aja ya dan siapkan gaya terbaiknya. Oke, karena mungkin 14.33, dimulai aja sesi dokumentasinya. Ada 2 slide ya. Untuk slide pertama dulu, aku mulai ya babanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, aku kembalikan lagi ke. Oke, makasih buat tanggung jawab dokumentasi. Dan juga terima kasih buat Kak Tia atas penyampaian materi yang lebih tepatnya. Nah, dari aku juga mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Eh, Sebelumnya, sekian dari aku mungkin ya. Sampai sini, semoga dengan seminar ini kita jadi lebih tahu jalan ke depannya ya. Terutama apabila ingin mengenal lebih lanjut mengenai machine learning ini buat tujuan ke depan. Aku selaku moderator untuk pamit diri. Telah datang ke seminar kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Dari aku sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.